Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga masyarakat yang paham akan bahayanya orang berkerumun tentu sudah berkali-kali mengingatkan untuk menunda pilkada ya. Tapi ternyata anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya sudah. Kita lihat saja bagaimana nanti setelah Desember ini, apakah muncul klaster baru dari kampanye pilkada atau tidak. Tapi kita dengar kemarin pernyataan dari Pak Tito Karnavian bahwa dijamin aman ya, bahwa kampanye ini bisa membuat meredakan penularan COVID-19 ini. Aneh juga logikanya, tapi ketika dijelaskan bahwa maksudnya adalah ketika para paslon membagikan APD dan APD-nya dipakai oleh warga masyarakat, tentu itu akan menurunkan nanti. Ya bisa-bisa aja sih, logikanya kan dipilih seperti itu ya. Tapi saya kira hari ini justru bahasannya adalah pada bagaimana ketika pilkada akan tetap dilanjutkan dan kita melihat apa yang terjadi di Solo. Semua orang-orang hebat turun ke sana. Ibu Megawati turun ke sana. Bahkan kabar terakhir Sandiaga Uno juga akan menjadi jurkamnya Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa. Tak apa namanya ini. Saya kira dengan tanpa turunnya tokoh-tokoh nasional, Gibran udah pasti menang. Kalau kita lihat persepsi yang berkembang di masyarakat hari ini, akan menjadi sulit untuk dikalahkan oleh Bajo. Apalagi kabar tentang Bajo ini tentu menjadi indikasi yang semua orang juga melihat bahwa ini lebih kepada akal-akalan saja gitu, dibuat-buat saja Bajo ini. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman dari timnya Bajo mendengar, menonton video ini bisa memberikan klarifikasi ya. Kalau memang sebenarnya anggaplah Bajo itu benar adanya, benar memperjuangkan, tidak didanai oleh lawannya agar tidak melawan kota kosong. Tapi kemudian statement dari Gibran Rakabuming Raka yang bilang katanya bahwa saya ya kurang lebih redaksinya, saya tidak ingin menang 70%, 80%, tapi saya ingin menang 92%. Luar biasa. Nggak usah ada aja ya pilkadanya ya. Karena buat Gibran saya kira jangankan 92%, 110% kalau mau bisa. Apa yang nggak ada sih? Semua perangkat sudah dimiliki. Ini mah lucu-lucuan aja gitu. Pilkada Solo itu lucu-lucuan aja. Biar seolah-olah demokrasi. Nah, sudut pandang yang pertama seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat kan, tentu kita juga sering mengalami hal-hal yang tidak diduga, hal-hal yang di luar perkiraan banyak orang. Dan saya kira yang terjadi kan tidak melulu seperti sesuai persis dengan apa yang terjadi dengan logika manusia kebanyakan. Artinya bukan tidak mungkin Bajo justru yang menang. Dengan campur tangan Allah, dengan cara-caranya tentu bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tentu dalam ranahnya kita sebagai manusia, maka kita akan berpikir dengan logika manusia yang juga tentu itu sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keberadaan turunnya Ibu Megawati, turunnya Bang Sandi ke Solo sebagai jurkam, dan pernyataan statement dari Gibran yang menginginkan menang 92%, maka ini sebuah kesombongan, ini sebuah congkakan politik yang sudah dimiliki oleh beliau. Dari mana dasarnya 92%? Tentu bukan dari track record, tentu bukan dari background sebagai pengusaha martabak, tentu bukan dari ide-ide, narasi-narasi yang disampaikannya, tapi karena anak presiden. Politik hari ini sukar untuk dipisahkan dari adanya proses-proses transaksional. Politik transaksi bahkan bisa jadi menjadi sebuah politik sandera. Mungkin saja gitu. Mungkin saja Gerindra sebenarnya tidak berpikir untuk turun sampai mendukung Gibran. Tapi apa mau dikata, sudah masuk ke dalam sistem. Kalau orang-orang bilangnya sudah masuk ke kolam, ya mau nggak mau harus ikut aturan di kolam itu kan, begitu ya. Ketika ada tambahan-tambahan tugas, saya kira Bang Sandi yang sebelumnya sudah bagus itu fokus di pengembangan, membantu pengembangan UMKM,
mengajarkan anak-anak muda menjadi seorang pengusaha dengan startup-startupnya, kemudian sekarang terjun menjadi jurkamnya Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sebelumnya pun kan tercatat menjadi Dewan Penasehat kampanyenya Bobi Nasution ya di Medan. Padahal kalau melihat kepentingan secara partai politik, tentu mestinya gitu kan, Sandi ini fokus pada yang benar-benar hanya lebih diusung oleh Gerindra, yang calonnya Gerindra gitu kan, bukan PDIP. Nah, jadi mungkin saja ini sebuah sandera politik yang dimainkan oleh partai pemenang di negeri ini, dan mau tidak mau ya jadinya dijalankan. Saya kira rakyat jelata sudah tidak bisa lagi berharap, sudah tidak bisa lagi menggantungkan harapannya pada tokoh-tokoh politik yang sekarang sedang berkuasa atau yang numpang pada kekuasaan. Kita harus melihat sosok lain yang kita rasa bisa lebih real, bisa lebih bersih niatnya, tidak ada dosa politik, tidak ada catatan buruk di belakang. Dan salah satunya ya tentu yang hari ini sedang banyak muncul kan, Gatot Nurmantio. Tentu kita juga tidak bisa berharap sepenuhnya, karena berharap pada manusia hanya akan membuat kecewa, kan gitu ya. Maka tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariatnya tentu kita harus tetap memilih, kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita lihat siapa yang dekat dengan ulama. Saya kira itu menjadi sebuah informasi penting buat kita kaum muslim di Indonesia, rakyat jelata, untuk tetap bisa mengikuti perkembangan. Karena kita harus tahu, kita harus paham agar kita tidak dibodohi, agar kita tidak dipermainkan oleh para pemilik kekuasaan yang berniat untuk membesarkan para cukong. Ini kan luar biasa nih, cukong politik juga kemarin muncul juga nih beberapa statement dari anggota TNI, bahkan anggota senior yang juga membuka tabir bahwa memang jelas kendali-kendali dari para pejabat di negeri ini ada pada cukong-cukong. Cukong kelas 3-nya kemarin kan udah kelihatan tuh, pakai mobil TNI, beli makan di rumah makan Padang kalau tidak salah. Kemudian dia ditanya wartawan, ya kita lihat videonya ini nih. Orang warga Cina yang sudah berumur memakai mobil dinas tentara. Belanja ke rumah makan Wita Ubacaan Bandar Selatan nomor 16. Pak, kenapa? mobil siapa? Mobil saya. Kok emang tentara? Iya, kenapa? Oh, anggota aktif. Serius bang? Serius aktif. Mana coba itu ID card? Hak apa lu tanya gua? Lah apa coba mana ID card? Yang boleh tanya gua tuh polisi militer. Yang mana abang itu ID cardnya? Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota, kurekam. Kurekam. Abang bilang anggota. Anggota, abang ngaku anggota tadi. Bukan anggota gua. Oh, abang ngaku anggota. Kurekam ku video, bang. Kurekam ku video. Kami dari wartawan, bang. Kami wartawan. Iya. Saya bukan anggota. Iya, abang tadi ngaku anggota. Ada di video saya. Bukan. Ada video saya kok. Abang nggak bisa menghindar. Saya bercanda. Kok bercanda? Enggak. Ini mobil dinas yang dipakai orang sipil. Nggak boleh itu, bang. Yang bilang siapa? Nah, itu undang-undang. Saya anak sekolah. Surat apa? Surat apa, bang? Surat apa? Surat apa? Nah itulah perilaku cukong level 3 katanya. Bayangkan bagaimana dengan level kakapnya, dengan kelas yang jauh lebih besar di atas. Mungkin bukan hanya mobil, tapi tentu lebih pada kekuasaan yang bisa dia mainkan untuk kepentingan para pengusaha-pengusaha laknat itu. Dan saya kira kita
rakyat jelata untuk jangan berdiam diri, untuk terus mengambil sikap, speak up, bicara seperti yang wartawan kemarin munculkan dengan berani dia memvideokan kemudian menjadi viral dan sekarang kan diusut ya. Dan saya kira itu keberanian itu harus muncul ketika kita tahu, yakin bersama-sama kita memperjuangkan kebenaran, kita menginginkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mari kita terus dukung sekaligus kawal tokoh-tokoh nasional yang sedang berjuang di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, karena kita tahu track record mereka, kita tahu cara-cara yang mereka lakukan, mengedepankan kepentingan publik, mengedepankan kepentingan rakyat jelata. Dan saya kira penting untuk kita terus cermati, untuk kita kawal, dan kalau perlu kita koreksi juga, kita kritisi juga koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu kalau memang ada cara-cara yang dirasa tidak tepat. Karena saya kira tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sendiri harus menjadi bagian dari pengkritik dari diri kita. Dengan begitu, maka kita terus terbuka, membuka diri untuk perbaikan-perbaikan. Dan tentang Gibran Rakabuming Raka, saya kira ini menjadi sebuah contoh yang harus menjadi tonggak sejarah kita. Jangan sampai kecongkakan, kesombongan itu menjadi sesuatu yang dikedepankan, karena tentu sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik itu akan tumbang dengan cepat.